Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Gimana bagian pertama dari kisah Santet Malam Satu Suro? Apakah teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya? Komen ya kalau ada manfaatnya ya. Buang negatifnya. Oke? Ya udah, kita lanjut aja ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, biasa kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Buang! Pisau yang ditodongkan oleh Ramli memberikan luka kecil ketika mendorong tubuh Maman hingga tersungkur jatuh. Maman pun bertanya pada Ramli, "Aku curiga kau telah melakukan sesuatu di minuman yang telah tuan dan nyonyaku minum. Apa yang kau campurkan dari jamu itu?" tanya Maman pada Ramli. Ramli heran mengapa seluruh gerak-geriknya telah diketahui oleh Maman. Mana mungkin Maman mengetahui rencananya? Apakah ini bagian dari jebakan? "Kau tidak perlu menjawabnya sekarang, Mas. Tapi tekanku satu hal padamu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada tuanku, Nyonya dan Mas Sabto, kau adalah orang pertama yang akan aku curigai," ucap Maman sambil beranjak bangkit lalu meninggalkan Ramli yang masih diam mematung. Ramli sudah mati kutu. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Setengah dari rencananya telah gagal dan diketahui oleh orang lain. Mungkinkah Mbak Citra sengaja melakukan ini? Atau ada orang lain yang memberitahu Maman? Atau memang Maman sudah curiga dari awal dengan sikapnya? Kurang ajar kau Maman. Keluarga Sabto, semua keluarga Sabto telah membuatku sakit hati. Bakal aku pateni kabeh keluarga Sabto, ucap Ramli sambil menggenggam pisaunya. Citra bertanya pada Mbah Sumerep, "Wes tak laksana ke titahmu. Sekarang apa yang harus aku lakukan?" Mbah Sumerep masih menaburkan serpihan menyan ke dalam bokor yang telah berasap itu. Mulutnya tampak berkomat kamit seperti akan mengundang sesuatu yang datang ke dalam tempatnya. "Mbah, kok geter Omai?" tanya Citra. Mbah Sumerep masih membacakan mantra aneh dalam mulutnya. Dia kemudian mengambil keris kesayangannya. "Mbah, ada apa ini?" tanya Citra. Citra mulai mundur ke belakang, namun dia tertahan karena ada sesuatu yang memegangi pundaknya. "Mbah, niki apa meneh?" tanya Citra dengan raut wajah penuh ketakutan. Mbah Sumerep tetap tidak menggubris pertanyaan dari Citra. Dia masih berkomat kamit. Secara perlahan, kedua tangan yang memegangi pundak Citra muncul dengan perlahan. Warna kulitnya kecoklatan dengan kuku yang sangat panjang. Ukuran tangannya tampak besar dan berisi. Jika tangan itu digunakan untuk menekan leher Citra, alhasil Citra bisa mengalami patah tulang. Citra masih menghela nafasnya dengan tenang. Jantungnya berdebar dengan cepat. "Rasa wedi nduk, aku yo tuanmu nang kene. Rasa wedi nduk," ucap sosok itu dengan suara yang agak lirih. "Mbah, tulungi Mbah." Kedua tangan dari sosok itu perlahan menarik tangannya kembali, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan. "Mbah, itu tadi apa?" Mbah Sumerep tersenyum. Citra tidak tahu menahu mengenai tingkah sosok itu yang hampir saja memegangi buah dadanya. "Itulah tuan kita. Sebelum malam satu suro, dia akan membantu kita menghancurkan Sabto dan Kirana," ucap Mbah Sumerep. Citra mengangguk. Pundaknya tampak pegal-pegal setelah digandrungi oleh sosok aneh itu. "Apa yang sosok itu lakukan padaku, Mbah?" tanya Citra. Mbah Sumerep membakar kemenyannya lalu berkata, "Kamu telah aku gadaikan kepada iblis itu. Jika waktunya telah tiba, dia yang akan membalaskan seluruh dendammu. Bersiaplah untuk menyambut malam ini dan malam-malam setelahnya," ucap Mbah Sumerep. Kenapa memangnya Mbah?" Sosok itu sedang menuju ke kediaman Kirana. "Suruhanmu itu, Ramli, jadikan dia sebagai orang dalammu. Kita tidak bisa menghancurkan keluarga Kirana tanpa orang dalam yang berkontribusi. Kamu paham?" tanya Mbah Sumerep.
Enggak mbah, aku paham, jawab Citra. Tapi ingat satu hal, semuanya itu berproses dan tidak langsung mengena. Semua ada waktunya, ucap Mbah Sumerep. Maksudnya mbah? Siapa yang akan kamu jadikan korban terlebih dahulu? Jika air itu diminumkan oleh 3 orang, maka kamu harus pilih salah satunya, jawabnya. Citra berpikir sejenak, dia harus bisa menyeimbangkan antara ketiganya. Entah siapa yang meminumnya, tapi dia yakin salah satu orang yang meminumnya adalah Pak Suroso, ayah Kirana. Aku pilih Pak Suroso, ucap Citra. Sebab tanya Mbah Sumerep. Karena aku membenci Kirana, ucap Citra. Mbah Sumerep tersenyum. Dia menimpali satu syarat lagi dalam santet malam 1 suro. Dalam penggunaannya, santet ini akan menyerang kepada orang yang menggadaikan jiwanya terhadap iblis. Jika korban selanjutnya tidak berhasil, mati. Maksudnya piye mbah? Tanya Citra. Yen awakmu salah persepsi ing korban selanjutnya, awakmu bakal dadi inceran lan bakal dadi watang. Lho kok aku mbah? Tanya Citra. Wes jelas nduk, awakmu wes aku gadekake teng iblis kuwi. Ya otomatis awakmu kang bakal dadi incaran yen korbane salah tangkap, ucap Mbah Sumerep. Dados pripun mbah supaya aku ndak salah nyantet korban? Kowe lali ana Ramli kang dia apa? Tanya balik. Oh iya Ramli, jadikan Ramli sebagai batu loncatanmu dan penghubung di antara korban sebelum malam 1 suro, di mana serangan besar-besaran akan terlepaskan, ucap Mbah Sumerep. Enggak bah, kula ngertos, ucap Citra. Rumah Kirana, Desa Anti Santet. Mas, perasaanku kok nggak enak ya? Tanya Kirana pada Sabto. Sebentar lagi acara selesai, nggak enak kita ke kamar duluan, jawab Sabto sambil bercanda. Apa sih mas, bukan itu maksudku. Apa memangnya? Aku rasa ada yang nggak beres mas. Kenapa dedaunan pandan dan ilalang yang menempel di depan pintu menjadi kering ya? Padahal tadi pagi baru saja aku ganti. Memang artinya apa itu dek? Biasanya kalau dedaunan pandan dan ilalang itu kering berarti apa dek? Ada santet yang menyelinap di desa ini, ucap Kirana. Sabto tercengang mendengar hal itu. Dia merasa perkataan Kirana ada benarnya. Dari tadi dia memergoki beberapa daun pandan dan ilalang yang terpasang di depan pintu masing-masing rumah mengering dengan seketika. Apa harus aku beritahu kepada bapak saja ya mas? Tanya Kirana. Sabto memegangi kedua tangan Kirana sambil menatap tajam. Sekarang kondisinya lagi kurang bagus dek. Kita akan omongkan baik-baik jika acara ini telah selesai, jawab Sabto. Jai mas, ucap Kirana. Sementara itu, aduh, otakku kok lara ya, ucap Pak Suroso. Loh, kok samaan pak? Jawab Pak Mulyo. Loh, Buati juga sakit perutnya, tanya Pak Suroso. Nje pak, ucap Buati sambil memegangi perutnya. Dialog antar ketiganya terdengar oleh Sabto dan Kirana. Ono apa bu Pak tanya Sabto. Perutku sakit banget. Apa ini efek dari jamu yang diberikan Mas Ramli ya? Tanya Pak Mulyo. Coba aku cium baunya, ucap Sabto. Dia pun menciumi bau dari gelas yang digunakan sebagai wadah jamu itu. Ambune jamu kok, ucap Sabto. Sabto masih memandangi gelas yang masih berisi jamu itu. Apakah yang dikatakan Kirana itu benar, bahwa desa ini sedang terkena santet dan santet itu diselinapkan lewat makanan yang ada di setiap para tamu itu? Kenapa mas? Tanya Kirana. Maman, Ramli, kemari sini, teriak Sabto. Ramli dan Maman langsung berlari menuju tempat Sabto. Jai tuan, wonten opo? Tanya Maman. Maman, Ramli, cepat periksa setiap makanan dan minuman para tamu yang telah dihidangkan. Cium baunya. Jika ada sesuatu bau yang mengganjal, buang makanan itu, teriak Sabto. Jai tuan, siap laksanakan. Maman langsung menatap Ramli dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa di balik semua ini, Ramli sebagai orang yang patut dicurigai karena dirinya kepergok menuangkan cairan aneh kepada seluruh makanan dan minuman yang dihidangkan untuk para tamu. Pak Bu masuk ke kamar saja ya, ucap Sabto kepada ibu dan bapaknya kepada Pak Suroso. Bu Yati, istri Pak Suroso, mengira bahwa ini adalah ulah dari seseorang yang pernah menyerangnya di masa lalu. Samar-samar, namun masih teringat kedok dan caranya sama, yaitu meracuni makanan dan minuman.
Tolong rebahkan bapak di kasur, ucap Bu Yati. Suhu tubuh bapak langsung naik, Mas, ucap Kirana. Bukan hanya Pak Suroso, tetapi ibu dan bapakku juga, Dek. Ada apa ini? Tanya Sabto. Sabto masih memandangi Maman dan Ramli yang sedang memeriksa satu persatu makanan dan minuman yang tersebar di meja tamu. Jangan sampai para tamu juga ikut keracunan. Sabto, Kirana, bapak ndak apa-apa kok. Mungkin ini karena kelelahan, ucap Pak Mulyo. Pak, bapak sing tenang nggih, senyum Sabto. Ramli dan Maman memasuki rumah Kirana dengan tubuh setengah menunduk. Ngapunten Tuan, seluruh makanan dan minuman aman. Saya sudah memeriksanya, ucap Maman. Dalam hati Ramli, mengapa Maman tidak menganggapnya? Apakah ini jebakan agar dirinya dijadikan tersangka? Saya juga sudah memeriksanya, Tuan, tapi tidak ada racun satupun yang menghinggapi di makanan dan minuman para tamu, ucap Ramli. Sabto kebingungan. Mengapa keduanya tidak kompak? Mengapa mereka melaporkan ini secara sendiri-sendiri? Tapi Tuan, jika Tuan perkenankan, saya akan memeriksa jamu yang disuguhkan Ramli untuk Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati, ucap Maman. Sabto membenarkan hal itu. Tapi Tuan, saya membuat jamu itu sesuai dengan resep dan sesuai kadar. Saya tidak menambahkan sesuatu apapun. Ramli mulai menjawab gugup. Suasana menjadi semakin panas. Tapi Tuan, jika memang tidak ada yang mencurigakan, mengapa jamu itu membuat sakit perut Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati, ucap Maman. Sabto dan Kirana hanya menyimak saja. Dari mereka berdua akan terlihat siapa yang bertanggung jawab akan insiden ini. Sudah kubilang, jamu itu memang sangat tidak baik bagi yang tidak terbiasa. Adapun jika Pak Suroso sampai sakit perut, itu menandakan dia sangat lelah. Saya mengakui itu karena saya menemani beliau seharian, ucap Ramli. Maman pun menjawabnya sambil tersenyum. Jika memang argumenmu benar, mengapa hal ini juga mengenai pada Bu Wati dan Pak Mulyo yang tampak sehat-sehat saja? Aku juga seharian penuh menemani mereka berdua. Ramli mulai mengerciskan mulutnya sambil menggenggam kedua tangannya. Tuan, saya bersumpah jika minuman itu tidak mengandung racun apapun, ucap Ramli walau dalam hatinya sangat takut dan terpaksa. Benarkah? Tanya Maman. Apa maumu? Mengapa kau menuduhku bahwa aku adalah pelaku di balik kejahatan ini semua? Jawab Ramli. Aku tidak menuduh, tapi aku hanya memastikan saja bahwa kau benar-benar berani menceburkan diri ke dalam lubang kehancuran setelah mengatakan sumpah serapah itu, ucap Mama dengan senyuman seramnya yang menyeringai. Cukup! Teriak Sabto. Mama dan Ramli langsung menunduk lesu. Mereka terdiam ketika Sabto menggertak mereka berdua. Siapapun pelakunya, aku tidak akan memaafkan itu. Sebagai gantinya, kalian berdua harus meminum jamu itu, teriak Sabto. Tapi Mas, ucap Kirana, aku tak peduli. Aku tak peduli jika tangan kananku atau tangan kanan Pak Suroso terdampak juga. Yang pasti, jika memang dia berbohong, maka dia akan menerima akibatnya, ucap Sabto. Mama dan Ramli langsung mengambil jamu itu. Tuan, jika aku adalah korban dari kejahatan ini, aku bersumpah demi apapun, aku bukanlah pelakunya, ucap Maman. Begitu pula denganku, aku adalah tangan kanan dari Pak Suroso. Mana mungkin aku melakukan ini, balas Ramli. Cepat minum, teriak Sabto. Maman terlebih dulu meminum jamu buatan Ramli itu dengan langsung menghabiskannya. Sedangkan Ramli masih menatap Maman yang berani meminum jamu yang telah diberikan akar santet itu. Mengapa kau tidak meminum, Ramli? Tanya Sabto. Tidak Tuan, aku akan meminumnya, jawab Ramli. Ramli, ingat dengan perkataan Citra, bahwa air itu adalah awal mula dari terciptanya santet. Jika meminumnya, berarti sama saja dengan merasakan kematian secara perlahan. Ramli menempelkan bibirnya ke tepi gelas. Sedikit demi sedikit air jamu itu mengalir ke mulutnya dan melewati tenggorokannya secara perlahan. Kedua matanya menahan rasa pahit. Mimik wajahnya memerah karena baru kali ini dirinya meminum minuman aneh. Maman, apa yang kau rasakan? Ucap Sabto. Aku merasakan kebugaran, Tuan. Aku memang bukan pelakunya, sehingga minuman ini tidak berpengaruh sedikit pun terhadapku, ucap Maman. Ramli, bagaimana rasanya? Tanya Sabto. Ramli menahan rasa sakit perutnya. Dia tahu, ternyata
efek dari minuman itu berefek padanya. Dalam hati, Ramli mengumpat citra. Mengapa dirinya tidak mendapatkan pertolongan ketika dalam posisi yang kurang menguntungkan ini? Aku sehat-sehat saja tuan. Sambil menahan sakit, Sabto berpikir, mengapa jamu itu tidak bereaksi kepada keduanya? Apakah ada yang salah dengan jamu itu? Atau memang ketiganya yaitu Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Ati sangat kelelahan sehingga jamu seperti itu membuat badannya yang kurang fit menjadi lemah? Izin berpendapat tuan, lebih baik tuan dan Mbak Kirana menuju tempat acara saja. Para tamu masih menunggu. Sebentar lagi acara selesai. Saya janji akan mencari pelakunya sampai dapat, ucap Maman sambil menatap Ramli. Baiklah Maman, aku serahkan padamu, jawab Sabto. Sabto dan Kirana kembali menuju tempat duduknya yang menjadi singgahan keduanya ketika menyambut para tamu. Sedangkan Maman, dia membereskan gelas-gelas dan menuju ke belakang rumah. Ramli mengikutinya dari belakang sembari menyelipkan pisaunya dari belakang tangannya. Begitu berada di dapur, Maman telah menyadari bahwa Ramli akan mencelakainya lagi. Tak bosan-bosan kau masih saja tak menyadari kesalahanmu, pengkhianat, ucap Maman sambil menaruh bekas gelas kotor ke meja. Apa maksudmu Maman? Mengapa kau membenci hingga seperti ini? Maman berbalik arah dan mendapati Ramli menodongkan pisaunya ke arah Maman. Kebencian seseorang itu ditentukan karena dua hal. Karena ada hati yang tersakiti dan pikiran yang telah terbuka, dan kau berhasil melakukan keduanya sehingga menciptakan kebencian dalam diriku. Ramli yang mendengar penjelasan Maman itu tampak geram. Aku tak tahu isi dari wadah berbalut plastik itu. Namun, potong Maman, jika dirimu memang memiliki hasrat membunuh, itu sudah terlihat ketika dirimu tak mampu menyangkal semua argumen mudahku mengenai jamu itu. Ramli langsung menyerang Maman dengan mengarahkan pisaunya ke wajah Maman. Namun naas, Maman juga telah terlatih bela diri. Modal nekat saja kau tak akan bisa membunuhku. Kau harus mempelajari kesalahanmu, baru kau bisa menyeimbangkan kemampuan seseorang, ucap Maman. Kenapa? Kenapa kau menghalangi jalanku? Hah? Tanya Ramli. Kau harap perlu? Tanya Maman. Ramli yang tersungkur terjatuh harus berusaha untuk bangkit kembali. Aku ndelok iblis nang hatimu, ucap Maman. Dalam posisi itu Maman malah mendekati Ramli yang sudah berdiri tegak. Kui bro, iblis ra bakal menang senajan wis mateni menungso, ucap Maman. Maman yang sudah puas membuat hati Ramli kacau langsung berbalik arah dan meninggalkan Ramli. Namun baru saja dia melangkahkan kaki, Ramli tertawa kencang. Hahaha, iblis bakal kalah? Tanya Ramli. Maman yang mendengar itu langsung berhenti dan menatap wajah Ramli dengan tajam. Kui, pernah krungu tentang surupe purnama eng bengi siji suro? Tanya Ramli. Apa maksudmu? Tanya Maman. Ramli menjatuhkan pisaunya sambil tertawa keras. Dirinya merasa selangkah lebih maju dari takdir yang belum terlaksana. Dino nalika kembang kantil mekar, getih nyebar ing ngendi-endi. Kulawarga bakal ditabuh kanthi ilmu sihir sing paling bebayani sing tau nyerang desa iki. Ilmu sihir kuwi dugi ing wengi siji suro, ucap Ramli. Maman yang mendengar itu langsung bergetar tubuhnya. Tampaknya santet yang dibicarakan oleh Mas Sabto itu benar-benar akan terjadi. Dia harus segera menghentikan santet itu sebelum hari di mana yang dijanjikannya terlaksana. Jangan pernah meremehkan kekuatan iblis. Dia datang membawa kekuatan yang sangat kuat. Hahaha, teriak Ramli. Tanpa disadari, perkataan Ramli membuka tabir watak aslinya. Maman mendekati Ramli yang masih sedang tertawa. Dia kemudian menghajar Ramli hingga terjatuh tersungkur dan terhenti di bawah lantai. Wewes wani ngat ke iblis nang uripmu, dian kowe. Setelah itu, Maman meninggalkan Ramli sendirian. Saat ini, aku harus mulai menyusun rencana untuk membunuh Maman terlebih dahulu, ucap Ramli. Setelah acara resepsi itu usai, kejadian tak terduga pun terjadi. Pak Suroso mengalami batuk kering tanpa dahak, namun membuat wajahnya menjadi pucat. Ini, ucap Pak Suroso sambil memperlihatkan tangannya yang penuh dengan darah. Dia pun langsung terjatuh dan pingsan di tempat. Kebetulan Maman yang saat itu melewati kamarnya dan mendapati Pak Suroso sudah terjatuh saat ingin membuka pintu. Pak, Bapak kenapa? Astagfirullah, teriak Maman yang mendapati tangan dari Pak Suroso penuh dengan darah.
Maman pun langsung berlari ke depan rumah dan memberitahu kepada Sabto serta Kirana yang kebetulan sedang duduk santai di depan lenggahan atau istirahatnya. Mas, izin melapor bahwa Pak Suroso jatuh dari kamar tidurnya dan tangan serta mulutnya penuh dengan darah, ucap Maman. Astagfirullah, Bapak kenapa, Man? Tanya Sabto. Aku tidak tahu, Mas, tapi yang pasti aku mendengar suara orang batuk dari kamar Bapak, ucap Maman. Sabto yang mendengar pemberitaan itu langsung berlari menuju kamar mertuanya, Pak Suroso, dan diikuti oleh anaknya, Kirana. Astagfirullah, Bapak, teriak Sabto. Bapak, teriak Kirana sambil memeluk tubuh ayahnya yang keadaannya menambah buruk. Man, ambilkan air hangat dan panggilkan tabib sekarang, teriak Sabto. Baik, Tuan. Maman langsung mengambil air hangat di dapur. Ramli yang menyadari kondisi Pak Suroso memburuk hanya terdiam. Memang benar, air santet itu benar-benar ampuh. Ramli, sedang apa kau di sana? Cepat bantu Maman bawakan air hangat, teriak Kirana. Siap, Mbak, ucap Ramli dengan gugup. Ramli bergegas menuju Maman yang sedang menyiapkan air hangat. Ayo sini, biar aku saja yang membawakannya, ucap Ramli. Maman yang sedang menyiapkan air hangat itu merasa terganggu dengan kedatangan Ramli. Dia pun menoleh ke arah Ramli dengan membusungkan dadanya. Mulutmu bilang apa? Ayo sini, biar aku saja yang membawakannya, jawabnya. Ramli, kamu yang sadar dengan dirimu. Pembunuh tidak bisa pura-pura menjadi orang baik. Pembunuh ya tetap pembunuh, ucap Maman. Ramli tetap memaksa memegangi baskom berisi air hangat itu. Lepaskan dia, lepaskan, teriak Maman. Duh, mereka berdua sedang apa sih ribut-ribut di dapur, ucap Kirana. Dek, coba kamu cek mereka ya. Sepertinya mereka memang tidak akrab jika dipertemukan. Cepat, ambil air hangatnya, ucap Sabto. Iya, Mas. Kirana pun menuju dapur untuk menghentikan pertikaian antar keduanya. Man, apa yang membuatmu benci kepada semua perilakuku? Apa? Kamu tahu ular? Tahu? Tanya Maman. Ramli hanya terdiam ketika Maman memberikan perumpamaan tentang dirinya. Ular tidak akan sadar jika dirinya memiliki racun bisa yang bisa mematikan. Terus, apa masalahnya padaku? Tanya Ramli. Masalahnya hanya satu. Kamu tidak mengerti jika dirimu itu sudah menjadi pembunuh, namun kamu menolaknya dalam perasaanmu sendiri, ucap Maman. Maman langsung meninggalkan Ramli. Namun baru saja dia keluar dapur, tiba-tiba Mbak Kirana menghampirinya. Lama sekali hanya mengambil air hangat. Ada apa, Man? Tanya Mbak Kirana. Mbak, Ramli maksa untuk mengambil bagian saya. Dia tidak menerima kalau saya menghantarkannya, ucap Maman. Memang iya? Tanya Kirana. Iya, Mbak, jawab Maman. Kirana terdiam sejenak. Lalu dengan tiba-tiba dia menanyakan keberadaan Ramli. Ramli di mana? Di dapur. Ramli, apa yang kamu lakukan di dapur? Tanya Kirana. Tiba-tiba saja Ramli langsung batuk. Sontak saja hal ini membuat Mbak Kirana dan Maman heran. Mengapa Ramli bisa ikutan seperti Pak Suroso? Ram, kamu kenapa? Tanya Maman. Kirana dan Maman segera mendekati Ramli yang masih berdiri tegak sambil memegangi mulutnya. Mbak, ucap Ramli. Astagfirullah, Ramli. Maman dan Kirana terkejut mendapati darah yang keluar dari mulut Ramli. Darah itu menetes ke lantai. Sontak saja hal ini membuat tubuh Ramli melemas. Ramli terjatuh dan pingsan di tempat. Ramli, teriak Maman. Man, kamu pergi ke depan dulu. Kasihkan ini ke Mas Sabto. Lalu kamu kesini lagi untuk membantuku. Oke, siap, Mbak, ucap Maman. Maman bergegas menuju Mas Sabto dengan membawa air hangat. Ram, kamu kenapa? Tanya Kirana. Kirana pun merebahkan tubuh Ramli. Namun diikatkan sarung Ramli terdapat sesuatu aneh. Apa ini? Tanya Kirana. Kirana menengok kanan kiri sekitarnya. Dia takut bila dia memegangi sarung Ramli, ada saja fitnah yang berseliweran. Kirana pun mengambil benda yang berada di ikatan sarung itu. Apa ini?
Tanya Kirana yang mendapati benda berbentuk bambu yang dilapisi plastik putih. Kirana langsung menyembunyikan wadah itu di dalam bajunya ketika dirinya mendengar suara langkah kaki terburu-buru. "Mbak, gimana keadaan Ramli?" tanya Maman. "Angkat dia ke ruang tamu, rebahkan dia di sana. Sebelum itu, kamu bereskan darahnya. Aku ingin menuju kamar sebentar." "Mbak, siap." Kirana langsung menuju kamarnya sembari membawa wadah aneh itu. Sedangkan Maman membersihkan darah yang berada di mulut dan kedua tangan Ramli. Heran, kok kejadian Ramli sama seperti Pak Suroso? Apakah karena jamu itu? Tapi kenapa aku tidak apa-apa? Tanya Maman. Maman masih membersihkan darah yang menempel di mulut Ramli menggunakan air hangat dan jarit yang dipotong-potong menjadi kecil. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di tubuh Ramli. Aku yakin itu adalah jawabannya, ucap Maman. Maman pun memeriksa tiap bagian tubuh Ramli untuk menemukan benda berbentuk gelas dengan bahan bambu yang dilapisi oleh plastik putih dan 2 ikat karet. "Kok tidak ada? Di mana benda itu?" tanya Maman. Maman mulai curiga bahwa benda itu diambil oleh Mbak Kirana saat dia menyuruhnya menuju depan rumah. "Mbak Kirana?" Kirana menutup pintunya rapat-rapat. Dia pun memegangi benda aneh itu. "Apa ini? Mengapa ada cairan di dalamnya?" tanya Kirana. Teringat akannya cerita ketika bapaknya ingin menikahi ibunya. Katanya, santet itu menyelinap lewat makanan yang ditetesi oleh air yang telah dulu diberikan mantra aneh, agar orang yang meminum dan memakan makanan itu akan mengalami sakit parah. Tapi mengapa santet bisa menyelinap ke dalam desanya? Bukankah desa ini telah lama terpasang dedaunan pandan dan ilalang yang berguna untuk menghalangi santet itu masuk? Apa ada seseorang yang menyelinapkan santet ini kepada orang terdekat? Jika memang ada, lalu siapa? Apakah perkataan Maman yang menuduh bahwa Ramli adalah pelakunya itu benar? Lalu, dari mana Ramli mendapatkan wadah ini? Malam itu, seluruh anggota keluarga Sabto dan Kirana terjaga antara satu sama lain. Sabto menemani kedua orang tuanya, sedangkan Buyati dan Kirana menemani Pak Suroso yang masih lemas. Dan sesuai amanat Kirana, Mamanlah yang akan menjaga Ramli. Kirana menunggu esok hari untuk membuka tabir kepalsuan dari sosok wajah pengkhianat. Berikut adalah pandangan dari sudut pandang Citra. "Nah, nanti pagi kamu harus mendatangi rumah Sabto. Jadilah ular yang menyelinap di malam hari, tidak terlihat mematuk, namun siap untuk membunuh," ucap Mbah Sumerep terhadap Citra. "Jembah," ucap Citra. "Bawalah obat ini untuk Ramli," ucap Mbah Sumerep sambil menyerahkan lipatan sesuatu yang tersimpan di dalam kertas koran. "Siap, Bah." Seluruh anggota keluarga hadir. Di sana terdapat Sabto, Ramli, Maman, Buyati, dan Kirana. "Sekarang, jujurlah padaku tentang satu hal, bahwa kalian berdua adalah tangan kanan kami," ucap Kirana terhadap Maman dan Ramli. Ramli masih memegangi perutnya. Sedangkan Maman, dia tampak santai karena dia tahu lebih dalam mengenai kasus ini. Dia telah mengira bahwa wadah itu telah dipegang oleh Mbak Kirana sendiri. "Ramli, aku menemukan wadah ini di bagian pinggangmu. Sekarang jujurlah padaku, siapa yang memberikan ini padamu?" Ramli terperanjat melihat wadah itu berada di tangan Kirana. Akhir hayatnya sebentar lagi akan segera menemuinya. "Ramli, kok meneng?" tanya Kirana. Anu Mbak, anu apa? Wadah itu diberikan oleh dari..." Ramli menatap wajah Maman yang sedari tadi tersenyum bahagia karena kedoknya telah terbuka. Begitu juga dengan Sabto. Wajahnya sudah geram dengan tingkah Ramli yang seperti munafik. "Siapa?" tanya Kirana. Aku yang memberikan wadah itu." Semua mata terperanjat tak percaya ketika seorang wanita bertudung hitam dengan membawa kucing hitam memasuki rumah Kirana. "Kamu?" ucap Sabto yang kaget melihat wajah wanita yang pernah dekat dengannya itu. "Arina," ucap Kirana. "Bagaimana kabarmu, Nak?" Senyum Citra Arinawati itu memecah suasana genting. Citra mendatangi rumah Kirana yang memang memiliki tujuan tertentu. Sabto yang memperhatikan raut wajah Citra menjadi terkejut. Mengapa dia hadir kembali ke dalam kehidupannya? "Aku yang telah memberikan itu kepada tangan kananmu, Ramli."
Maman memperhatikan dengan seksama tubuh Citra itu. Sepertinya dia memang datang ke tempat ini untuk mengelabui masalah utama dan bertujuan untuk mencegah Ramli agar tidak dijadikan tersangka. "Apa maksudnya?" tanya Kirana. Citra mendekati Kirana yang masih gugup saat bertemu kembali dengannya. "Ini adalah hadiah pernikahan kalian berdua. Aku memberikan cairan gula Jawa yang aku olah sendiri untuk pemanis jamu yang akan diminum oleh keluargamu." "Tapi, mengapa harus melalui Ramli?" tanya Kirana pada Citra. "Kau tahu kan, aku pernah dekat dengan suamimu yang sekarang. Tampaknya, aku tak enak jika memberikan itu di hadapanmu." Kirana masih kurang percaya dengan perkataan Citra. "Jika kau berkenan, mengapa tidak kau buka isinya saja? Jika memang berisi air gula Jawa, itu artinya tidak ada hal yang patut dicurigakan, bukan?" jelas Citra dengan senyuman menohoknya. Kirana memandangi Sabto dan Maman yang tampak serius menghadapi penyelidikan ini. Berbeda dengan Ramli, dia tertunduk ketakutan sambil mengeluarkan banyak keringat dalam tubuhnya. Ramli takut jika yang dikeluarkan dari wadah itu adalah bukan air gula Jawa, melainkan air aneh yang berbentuk hitam yang pertama kali ia lihat. Kirana membuka wadah itu dengan kesal. Dia tahu bahwa Citra Arinawati adalah sahabat dekatnya. Namun jika kedatangan dia hanya untuk memporak-porandakan keluarga serta kehidupannya, Kirana tidak segan untuk membunuh Citra. Plak! Kirana membuka karet penutup wadah itu. Dia pun menumpahkan air yang berada di dalam wadah itu dengan raut muka agak marah. Citra yang melihat ekspresi putus asa dari Kirana tampak tersenyum lebar. Dia berhasil membuat Kirana tak percaya diri. Air itu berwarna coklat dengan bau manis yang menyengat. Memang benar, wadah itu berisi air gula Jawa. Ramli yang melihat itu langsung melotot dan mulutnya menganga lebar. Dia tampak tak percaya mengapa airnya bisa berubah. "Benar toh? Apa aku bilang?" Maman memandangi raut wajah Ramli, Kirana dan Sabto serta Buyati. Dari keempat wajah ini, Maman bisa menyimpulkan satu hal. Ternyata hanya dia yang melihat air itu berwarna hitam, bukan berwarna seperti air gula Jawa. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini bagian dari santet? "Kamu percaya kan?" tanya Citra kepada Kirana. "Arina!" tangis Kirana sambil memeluk Citra. "Sudah, tidak apa-apa kok. Ayo ke kamar," ucap Citra. Kirana pun mengangguk. Dia seperti telah terkena sihir agar menuruti semua apa yang diinginkan oleh Citra. "Kirana, tunggu!" Sabto bangkit dari duduknya. Dia tampak tak segan menghalangi siapapun untuk memasuki kamar pribadinya dengan Kirana. "Citra, aku mohon kepadamu, tolong pergi dari sini." Dalam hati Citra dia sangat menantikan hal ini, kesempatan di mana dia akan dibela oleh Kirana. "Mas, kenapa kamu gak ngertiin aku? Aku ingin menangkan hati ini bersama Citra. Walau dia pernah dekat padamu, aku tak pernah membencinya," ucap Kirana. Sabto kaget mendengar kalimat yang diucapkan oleh Kirana. Mengapa dia menjadi berani seperti itu? "Tapi, Mas, cukup." Maman langsung memegangi tangan Sabto. "Tuan, biarkan saja. Karena wanita itu ingin dimengerti oleh wanita lainnya. Jangan kita paksa Mbak Kirana untuk lebih jauh lagi. Dia akan merasa tertekan nanti." Kirana dan Citra pun menuju kamar. "Tapi kenapa?" Buyati tak bisa berbuat apa-apa. Dia tampak mematung sedari tadi. "Bu, ibu ndak apa-apa?" tanya Sabto. Buyati tidak menjawab. Dia langsung menuju kamar suaminya, Pak Suroso. "Mengapa banyak yang aneh di rumah ini?" tanya Sabto. "Ikut saya sini, Tuan. Ayo," ucap Maman. Ramli tahu bahwa Maman akan membahas tentangnya. Karena itu, dia sengaja tak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Maman terhadap Mas Sabto. Maman mengajak Sabto menuju sawah belakang rumah Kirana. "Ada apa, Man?" "Aku ingin bertanya kepada Mas Sabto mengenai air tadi." "Air yang ditumpahkan Kirana?" "Benar. Kenapa dengan air itu? Apa warnanya?" "Coklat." "Salah, Mas." "Hah? Aku tahu itu berwarna coklat." "Bukan coklat, tapi hitam," ucap Maman. "Apa maksudmu?" "Aku curiga dengan temannya Mbak Kirana. Apakah dia bersekutu dengan dukun atau penyembah setan? Tampaknya hanya hati yang kurang tenang yang mudah terpengaruh olehnya. Namun, jika hati ini tenang, tak akan terpengaruh olehnya. Begitu juga dengan godaan iblis."
Aku memang mengenal jauh tentang Citra, namun baru kali ini dia merasa aneh. Dia tidak aneh, dia masih seperti dulu. Namun pikirannya bukan seperti Citra yang Mas kenal. Dia telah melakukan transaksi jiwa. Transaksi jiwa? Iya Mas. Apa itu? Tanya Sabto. Maman memandangi sekitaran tempat dia berdiri tegak. Dia berhenti sejenak sambil menghela nafas. Gimana teman-teman? Di bagian ini kalian kesel gak sih sama Citra? Kesel gak sih sama Ramli? Kesel juga gak sih sama Mbah Sumerep? Komen ya. Ikuti bagian berikutnya di video yang akan datang. Insya Allah besok ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.